Panik enggak? Panik enggak? Ya, paniklah, masa enggak sih? Soalnya, semua sudah terbongkar. Beberapa hari sebelumnya, kami rasa masyarakat Jawa Barat, bahkan Indonesia, mungkin menilai Aqua secara negatif. Karena, iklan yang tidak sesuai dengan produk. Tapi, tampaknya, sekarang penilaian itu bakal berbalik. Masyarakat justru akan kembali simpati lagi kepada Aqua. Hal ini karena ditemukan fakta bahwa Aqua bukan cuma membayar pajak ke Pemda, tapi juga membayar pajak untuk tidak mengatakan dana gelap ke PDAM. Jumlahnya cukup besar, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Temuan ini jelas menjadi sorotan Kang Deddy Mulyadi. Pajak dari Aqua ke PDAM ini dinilai berbahaya dari sisi hukum. Soalnya, menurut penjelasan pihak Aqua, perusahaan Aqua ini tidak mengambil air dari PDAM. Sementara itu, penjelasan pihak PDAM, dasar hukum, pajak ini adalah perjanjian. Aduh, ini sungguh membingungkan. Dan tidak berhenti sampai di sana. Ternyata desa sekitar juga kecipratan, besarnya 5%-an. Tapi, yang bikin miris, masyarakat sekitar sana justru mengambil air dari sawah. Mari coba kita simak cuplikan pernyataan antara PDAM. Itu ada 3 Pak, sesuai Perbup, ada niaga, ada 4, ada domestik, ada niaga, ada sosial, ada industri Pak. Semuanya kami layani yang membutuhkan air bersih itu. Pertanyaannya adalah apakah air yang diambil, ini ngomong tentang PDAM dulu, bukan persoalan Aquanya. Apakah ambil air yang diambil dalam persepsi PDAM? Kan ini persepsi. Kalau persepsi Aqua, enggak, saya ngambil air sendiri. Dalam persepsi PDAM, yang air punya PDAM ini yang diberikan pada Aqua dengan jumlah besar dan dapat uang 600 juta. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat di sekitarnya sudah tercukupi airnya? Dari mata air Cipondok itu mengaliri 3 kecamatan, Pak. 10.800 pelanggan. Jauh lebih besar publikasinya dibanding yang kami jual kepada pihak Aqua. 10.000 pelanggan itu mungkin dikali 3 orang sudah 30.000 lebih yang mendapatkan manfaat. Oke, pertanyaannya adalah di sekitar Aqua itu orang ngambil air sawah. Ya, di Kecamatan Cisalak dan Kasomalang itu memang belum sepenuhnya terlayani, Pak. Kami mengakui. Kenapa tidak uang yang 600 juta itu oleh Bapak difokuskan yang sudah berpuluh-puluh tahun itu untuk membangun jaringan melayani warga? Kan itu, Pak. Gitu loh. Jangan sampai begini loh, Pak. PDAM sebagai BUMD menikmati uang 600 juta dalam setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah. Kan ini yang saya lurusin. Sehingga saya berani ngomong, udah 250 juta saya kasih gitu loh ke desa. Dan desa juga mendapat 20 juta kan per bulan. Artinya desa juga kalau jujur itu dalam waktu 2 tahun sudah bisa membangun jaringan air sendiri. Nah, ini berarti kan berarti uang ini mengalir sampai jauh. Kalau begitu. Kan gitu loh, Pak. Ini kan harus kita ini hanya mau lurusin aja, Pak. Mau lurusin karena ini harus dikaji perjanjiannya, Bu. Ya kan? Dikaji perjanjiannya, kalau begini bener nggak sih secara hukum? Ya, Aqua pakai legal, PDAM pakai legal, dan harus ada ahli. Nah, gimana? Hubungan kerjasama antara Aqua dan PDAM ini tidak jelas kan? Sekarang ini, di Jawa Barat, hal-hal tidak jelas semacam ini tidak lagi bisa disembunyikan. Karena itu, Anda yang masih memiliki niat untuk bermain-main, sekaranglah waktu yang tepat untuk berhenti. Sebelum permainan, Anda terbongkar oleh Kang Deddy yang sangat detail menelusuri permasalahan. Tadinya, tidak ada seorang pun yang tahu masalah ini. Semuanya berawal dari truk. Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak ke perusahaan Aqua untuk memberi instruksi agar truk yang digunakan tidak terlalu besar. Kemudian, sumber mata air pun terbuka dan aliran pajak pun terbuka. Ke Kabupaten Subang 100 juta, ke PDAM 600 juta. Yang terparah adalah PDAM. Dapat duit dari perusahaan tiap bulan 600 juta, tapi masyarakat sekitar masih kekurangan air bersih. Jadi, wahai manusia-manusia yang lupa pada segalanya, silakan tobat ya. Yang dulu-dulu udahlah biarlah berlalu. Tapi sekarang dan kedepannya mending gak perlu aneh-aneh. Konsekuensinya berat.
Viral, karir rusak, dan reputasi sosial hancur. Bahaya.